Wakatum mana wakatum? Wakatum mana wakatum? Kumpul. Meledak itu. Sini Bang Ale. Buru meledak. Ale mana sini lo Le. Ini ceritanya kita dari semua anggota, jadi punya inisiatif tersendiri. Jadi beli kuenya ini kita patungan dari semua member yang ada. Ya, ini buat ketum. Jadi kan besok kan ketum kan udah mulai masa tenang, jadi kita memberikan 2 periode. Iya seperti ini. Karena mudah-mudahan doa saya nih, mudah-mudahan malam ini ketum jadi tetap menjadi ketum. Insyaallah. Amin. Mereka. Saya minta apa ya kesan dan Serem banget ketum ini itu tolong ditiup dulu dan untuk semuanya dulu. Jujur saya udah ngantuk ngeliat. Oh iya Ntar sarung lu kena. enggak apa-apa. Ayo udah. Dua. Bismillahirrahmanirrahim. Harapan buat seluruh member dan keluarga besar ya 15 C Jakarta. Pinter banget lu. Dah. Aplaus dulu. Jangan ada dicemongin karena nanti akan rusak. Saya tahu ini bakal banyak nih yang Potong dulu. Jangan sayang kuenya. Lampu, center. Bentar coy. Gue tahu Ale langsung cok kalau tahu saya. Bismillah, Tom. Center please, center. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat abang-abang, seluruh member, termasuk juga boncenger. Bukan hanya untuk acara Turjib ke-7 ini, saya nggak bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Selama 2 tahun saya sebagai ketua, saya melihat banyak sekali kenangan-kenangan indah yang suatu saat nggak bakal saya lupain. Banyak sekali hal-hal yang udah saya lewatin, semuanya itu luar biasa. Saya belum pernah punya pengalaman sehebat ini. Di klub ini saya belum pernah bertemu teman-teman yang paling super. Saya cenderung sering marah, sering negur, terutama untuk pengurus inti. Semakin dekat, semakin jabatannya tinggi, semakin saya sering marah. Saya mohon maaf juga buat Waketum, buat Ale, buat Waketum sebelumnya, buat Bro Awe juga, buat jajaran pengurus inti. Karena hampir setiap hari saya omel-omelin, saya tegur. Untuk semua divisi juga, untuk semua member juga. Saya hanya berharap saat saya nggak jadi ketua lagi, saat posisi ini digantikan, tetap jaga nama baik klub, tetap menjadi bikers yang menjadi contoh positif, tetap bermanfaat buat masyarakat, buat lingkungan. Mau hal sekecil apapun, selama jadi bikers tetap lakukan, gak usah pilih kasih. Mau masyarakat, mau pengendara motor, gak usah pilih kasih. Terus saya memang sudah berikrar, saya tidak akan pernah mencalonkan diri, baik itu di posisi sebagai ketua ed, ketua umum, baik itu juga di ketua regional, gubernur, entah itu di gubernur di R15 CI, gubernur di paguyuban manapun, gubernur di YRFI sekalipun, entah itu mencalonkan diri jadi presiden CI, ketua umum CI, sama sekali tidak terbesit di kepala saya. Saya di klub ini secara terpaksa dibebankan sebagai ketua. Mungkin di sini banyak saksi gimana teman-teman mempertahankan klub ini dari kehancuran 2 tahun yang lalu. Banyak yang jadi saksi di sini. Betul. Kenapa saya begitu keras dengan angkatan 6, angkatan 7? Saya nggak mau organisasi yang udah besar ini
terhenti di situ aja gitu. Banyak hal baik yang bisa kalian lakuin, banyak hal positif yang bisa kalian terusin lah. Kenapa harus hancur? Bertahan aja terus. Yang bisa menghancurkan kita itu cuman kita sendiri toh. Jangan sampai hancur karena orang lain. Yang kalian lawan itu ya diri kalian sendirilah. Makasih buat semuanya. Ini bukan untuk saya tapi untuk semua orang-orang yang terlibat selama 2 tahun ini. Saya tidak membaca sama sekali tulisan 2018-2020. Bismillahirrahmanirrahim. Diteruskan dengan anggota-anggota angkatan-angkatan yang lebih baik lagi, pribadi yang lebih baik dari saya. Amin. Amin. Waketum bisa sini? Ini ya. Ya, nol. Awe ada awe. Bangunin. Udah nggak usah dibangun. Ini awe itu. Ini musiknya parah lu. Bagus tadi bro. Iya lu. Tuh kayak mau kehilangan lu tuh parah tuh. Jelas guys. Weh, buruan weh. Mana awe? Awe mana awe? Tuh, maaf tuh. Awe sini we. Skill saya 2018-2019. Banyak suka duka 1 tahun saya bersama Awe. Awe itu bukan dipecat, bukan mundur, tapi memang situasi yang harus dia perjuangkan selain Jakarta, yang harus dia prioritaskan pekerjaan dan keluarga. Saya tidak mau dengar dari siapapun kalau kalian mengatakan Awe itu mundur karena tidak pantas jadi waketum, karena dia gagal mengemban tugas. Saya nggak mau dengar itu. Saya sudah banyak sekali berhutang budi sama Awe, dan klub ini pun harus sama. Kalian punya hutang budi besar ke Awe selama 1 tahun itu menjabat sebagai waketum. Di samping saya ada Ale, tepat sekarang hampir 1 tahun, hampir ya. Walaupun singkat, Ale meneruskan jabatan waketum dari Awe itu sangat baik, sesuai harapan saya. Saya nggak terlalu banyak, karena dia memang otaknya nggak terlalu bisa nandingin harapan-harapan kita. Di samping otaknya yang badung, karakternya yang egois, pemarah, emosional, goblok juga. Tapi dalam diri seorang Ale punya motivasi yang kuat untuk menjaga klub ini. Kalian harus percaya sama saya. Pinjem bahunya pegel. Makasih buat Awe, makasih buat Ale. Saya persembahkan sepotong kue. Mudah-mudahan kalian bisa memotivasi semua member untuk tidak mengatakan mundur. Kalian bisa memotivasi semua member untuk tidak mengatakan saya menyerah. Kalian adalah contoh. Awe berapa kali dia mengalami tekanan selama jadi wakil saya. Tekanan yang saya hadapi dia hadapi. Ale, tekanan yang saya hadapi dia hadapi. Kalian menjadi contoh. Tema Turjib kali ini, tak mundur walau luka, tak pecah walau beda. Sebaper apapun kalian, sesakit apapun kalian diperlakukan teman yang lain, diperlakukan klub, diperlakukan lingkungan, jangan pernah ngomong mundur. Jangan pernah ngomong gua keluar dari klub karena gua sakit hati, karena gua di sini kayak nggak dihargai. Jangan pernah. Karena kalian ngerasa beda sama teman yang lain, punya visi yang beda. Gua beda dari lu, visi gua lebih hebat dari Jakarta. Gua sanggup buat klub. Gua sanggup ke klub lain dan mimpin klub itu. Akhirnya kalian mundur karena merasa kalian itu beda. Nggak perlu. Di klub ini kalian dibutuhkan. Tak perlu mundur karena klub itu nggak pernah mengganggu prioritas kerja sama keluarga kalian. Nggak perlu beralasan itu.
silahkan kalau mau mundur bilang gua udah nggak butuh klub, gua ACC. Ketua manapun akan ACC. Kalau kalian merasa beda dengan klub ini, kalian ngapain masuk sini? Ngapain kalian masuk sini kalau visi kalian beda sama klub? Serang deh, mau diapain deh? Di foto dong. Foto video ya dong. Buat sorry. Video Diam. Minggam. semuanya tuh. Oke. Fotonya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, aplaus buat Ale. Buat Awe. Itu gua tahu lu menyimpan banyak kesedihan. Diam, minggam. Jangan minggam begitu. Kalian berdua selain banyak berjuang buat klub dan membantu saya, kalian juga orang yang paling sering saya kerjain. Hari ini saya juga nggak habis ide untuk kerjain. Silakan dicicip. Udah di foto? Makasih buat Awe, aplaus buat Awe. Oke. Kuenya silakan disantap buat yang lain. Suapin gantian. Oke. Tadi ambil aja deh. Mingkem lagi. Itu musiknya woi, parah banget lu. Kasih statement baru ketemu dulu nggak? Gantian tadi ketum ngasih statement mengenai kita, sekarang gantian giliran kita berdua ngasih closing statement. Lalu musiknya bener dong? Musik. Menurut gua Ntar lu belum mulai. deh Musiknya belum. yuk ya. Agam Sadam Zikri Dan zikir Tatkala tadi. masuk diet Jakarta, gue tahu dia punya motivasi tinggi buat klub ini. Makanya dulu gue meminta sama ketua gue pada saat itu, meminta dia untuk mendampingi gue di sekretaris. Alhamdulillah berjalan sempat kita memiliki terobosan-terobosan baru pada saat itu, kebetulan dia juga idenya. Tapi pada saat itu sempat ada tekanan yang mengharuskan dia mundur. Sampai berulang kali gue mengajak dia untuk ayo dan ayo. Ternyata akhirnya mau juga itu, men. Karena gue nggak mundur karena luka. Oke. Bagi gue, Agam ini adalah sebuah motivasi buat gue untuk memimpin klub ini. Jujur, kalau bukan karena seorang Sadam Zikri, kalian harus tahu semua, Sadam Zikri itu adalah ketua. Ya. Jadi pada saat kalian dipertanyakan siapa ketua kalian, kalian tidak tahu, kalian akan sangat merasa bodoh. Sebodoh-bodoh kalian itu kalian yang nggak tahu nama panjang ketua kalian sendiri. Oke, saya lanjut. Kalau bukan karena Sadam Zikri yang mengajak saya untuk maju, untuk menjadi wakil dia, saya tidak akan pernah mau. Karena saya tahu motivasi dia, karena saya tahu cara kerja beliau, karena saya tahu keinginan dia untuk membangun klub ini sangat tinggi. Akhirnya saya ikut, walaupun sedikit agak rumit itu, tapi menurut saya ketum ini adalah ketum yang beda di antara ketua-ketua yang lain. Aplaus dulu buat ketum. Ya, boleh. Aku bisa ya. Ngomong jangan pakai fik. Yang gue lihat dari Ketum Agam ini orangnya benar ya, orangnya pintar, memotivasi. Ya kalau kata Bang Awe tadi emang dia beda dari ketua lain. Ketua lain itu bukan jelek, tapi emang dia lebih dari itu. Jujur ya, saya itu nol banget, nol besar. Saya itu nol besar, gak ngerti apa itu memimpin. Apalagi sampai sekarang pun nggak terbayang saya bisa jadi wakil ketua. Itu suara penghargaan lah, penghargaan banget. Saya nggak ngerti sama sekali, tapi saya alhamdulillah dari saya nggak berani ngomong di depan umum, yang saya cuma pikiran kotor, jujur bener saya goblok, saya nggak bisa apa-apa. Sekarang saya udah bisa, lumayan lah, ada peningkatan, udah berani ngomong di depan umum, udah bisa berpikir yang lebih jernih. Intinya dia emang berdampak positif bagi saya. Itu aja sih.
baru kali ini gue ngeliat lu nangis lagi. Plus. Udah tuh. Tapi tadi kan ada satu nih, ketum tadi berikrar tidak untuk mencalonkan. Paham nggak? Iya, ngerti. Tidak untuk mencalonkan, tapi dia dicalonkan. Betul. Udah paham kan? Paham. Garis bawain bang. Iya. Enggak, soal bilang gantian Mas. Nah, ya. Saya jawab dulu dong. Bentar dulu. Disuapin dulu dong. Jadi dari Awe. Awe itu adalah sahabat saya. Awal saya masuk itu saya lebih dekat dengan Awe ketimbang anggota yang lain karena dulu emang kita kerja bareng. Saya lebih tahu situasi keluarga dia daripada teman-teman yang lain walaupun kita jarang. Kalau sama Ale, jujur momen saya itu sangat respect sama dia itu. Kalian semua itu selalu nyebut nama saya gitu. Saya bukannya itu ya, tapi selalu saya dengar agam. Saya sebenarnya mau bilang kalian melupakan satu nama saat kebangkitan Jakarta 2 tahun yang lalu itu. Satu nama itu yang datang membawa pasukannya ke rumah saya. Momen sebelum Mubes. Di saat Mubes itu mutlak sudah dimenangkan pihak lain. Tapi satu nama itu dengan motivasi tinggi, dengan keberanian, dengan resiko yang dia ambil, resiko dia dipecat dari klub, resiko dia dibuang dari dunia klub, dia ambil 12 jam sebelum Mubes. Dia datangi rumah saya sama pasukannya, dia mohon ke saya untuk melanjutkan pencalonan saya sebagai ketua. Karena saya memang udah berstatement, saya nggak ada sama sekali niat jadi ketua. Kalian sendiri yang masukin nama saya jadi calon ketua, kalian sendiri yang menjatuhkan nama saya. Ngapain saya jalankan neruskan Mubes yang gak beres ini? Kampanye hitam yang kalian jelekan saya di belakang. Kalian bilang saya anti YRFI. Kalian bilang saya itu nggak bisa megang kepercayaan. Kalian bilang saya itu budak WPK. Saya masih ingat terngiang-ngiang di kepala saya. Kalian bilang sayalah yang suka membocorkan internal Jakarta. Kalau saya jadi ketua, saya nggak ngerti organisasi sama sekali. Saya minim pengalaman karena di klub baru, member paling baru di angkatan terakhir. Nomor 97 ini member terbaru, paling akhir. Dan saya pun tidak dilantik di Turjib kayak gini. Dan saya dibully habis-habisan. Agam itu keanggotaannya nggak sempurna, nggak beres, nggak bener. Baru kopdar kok besoknya udah dapat nomor ID. Pokoknya itu saya bener-bener sempat terenyuh gitu. Aduh, ini udahlah, saya nggak akan lanjutin lagi. Tapi saya nggak akan pernah mundur. Pegang kata-kata saya dimanapun berada, saya nggak pernah mundur karena saya sakit hati sama siapa. Kalau saya vakum saat itu karena saya pengen siapkan waktu untuk lahiran anak. Satu nama itu datang ke rumah saya jam 12 malam. Mubes itu besoknya jam 12 siang. Gak tahu saya dia datang udah gedor-gedor pintu. Saya kira ini Hansip datang ke rumah atau ada apa gitu kan. Suara motor ke dalam komplek. Belum pernah ada member datang serame itu ke rumah saya. Suara motor itu knalpot racing semua. Saya kira besok saya bakal ditegur RT. Dia ngomong, lu harus maju sebagai calon ketua. Itu tok. Bukan assalamualaikum, apa kabar, lu lagi tidur, maaf ganggu. Bang Agam, lu harus maju sebagai ketua. Gua aja baru bangun, lu kenapa begini, gue bilang. Ya udah, semua masuk dulu. Masuklah mereka. Lebih dari 3 orang, saya nggak sebut berapa. Duduk, mereka masih terengah-engah. Saya yakin mereka ini kebut-kebutan dari Jakarta ya ke Depok. Dijelaskan situasi saat itu, Jakarta ini dalam situasi genting. Apabila ketua yang terpilih nanti mudah didoktrin, mudah disetir, mudah dipengaruhi pihak lain, pelin-pelan dan lain-lain. Saya bilang sama itu manusia, apa bedanya sama gua orang baru nggak tahu organisasi. Yang perlu kalian tahu semua,
saya dicalonkan jadi ketua dengan informasi saya tidak punya background apapun di organisasi. Perlu dicatat. Tidak ada satu nama pun di Jakarta yang tahu latar belakang saya sebelumnya siapa. Tidak ada yang tahu. Awe bilang dia senang sama saya karena saya ketemu Awe, apa saya bilang? Saya pernah di organisasi ini. Enggak pernah, saya hanya sampaikan ide-ide saya. Betul, lebih kita sama. Nah, tapi saya nggak tahu itu manusia terus neken saya bilang, kami percaya sama lu. Kami percaya. Oke. Di situ gue bilang, gue nggak mau pusing. Gue nggak mau pusing, gue mau tidur. Tidur bro. Gue tidur, yang lain itu masih bangun, entah ngobrol ngalur ngidul bercanda. Dijelaskan juga sebelum tidur itu dia dijelek-jelekin ini. Itu gue udah tahu, gue udah bilang gitu, gue udah tahu, tenang ya udah, gue mau tidur. Gue tidur, paginya gue bangun jam 7, gue futsal. Gue main futsal. Salah satu yang datang itu ante-ante dari satu nama itu adalah Ajari. Si bodoh yang kalian kenal, yang sering nongkrong di Monasco, yang sering kalian hina nggak bisa ngomong di depan orang. Dan saya nggak bakal lupa jasa-jasa orang-orang itu. Saya masih main futsal sama Ajari itu sampai jam 11. Saya pulang sama Ajari jam 11 ke rumah, habis main futsal sama teman-teman kampus. Yang lain tidur karena begadang. Woi, kalian mubes sana, pergi, saya bilang. Saya usir dari rumah saat itu. Mereka siap-siap, saya nggak ada siap-siap bro, pakai baju biasa bro saat itu. Saya kira mereka mau pulang, tapi apa, mereka tarik saya bro. Tarik, ayo boncengan. Kalau nggak mau boncengan, ya udah gue bawa motor sendiri. Akhirnya karena mereka maksa, gue nggak mau ribut-ribut, gue ikut aja. Ikut aja waktu itu ke Mubes. Nyampe di sana jam 2. Nyampe jam 2 di Mubes. Langsung visi misi bro. Langsung visi misi. Saya nggak punya tim ses. Perlu diketahui pelantikan angkatan 7 nih. Ini sejarah. Saya nggak punya tim ses di Mubes itu. Saya nggak punya kenalan-kenalan yang lain, nggak punya. Satu nama, dua nama yang saat itu ngomong ke saya, dan satu tambahan lagi. Pertama itu yang ngomong Bang Ambon, japri saya. Bang maju, suara gua buat lu. Nggak gua bales. Benar nggak bang? Nggak gua bales. Bang Narko, gua masuk kerja, gua nggak bisa ikut Mubes. Tapi gua bela-belain bolos 15 menit